Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar channel Bidan Papuma Sumberjo? Semoga yang melihat konten saya ini panjang umur, sehat selalu. Oke, kita akan membahas kematian, salah satu rahasia ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan setiap jiwa pasti akan merasakannya. Kematian tidak pandang bulu. Apabila sudah tiba saatnya, malaikat penyabut nyawa akan segera menunaikan tugasnya. Dia tidak mau menerima pengunduran jadwal barang sedetik sekalipun, karena bukanlah sifat malaikat seperti manusia yang zalim dan jahil. Allah Ta'ala berfirman, wala yu'akhkharallahu nafsan idza jaa ajluha wallahu khabiru bima ta'malun, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan atau kematian seseorang apabila telah datang waktunya kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Manusia tenggelam dalam 1001 kesenangan dunia, sementara ia lalai mempersiapkan diri menyambut akhiratnya. Berbeda dengan para malaikat yang senantiasa patuh dan mengerjakan perintah Tuhannya. Duhai, tidakkah manusia sadar seandainya dia tahu apa isi neraka saat ini, juga pasti dia akan menangis, dan menangis. Subhanallah, adakah orang yang tidak merasa takut dari neraka? Sebuah tempat penuh siksa, sebuah negeri kengerian dan jeritan manusia durhaka. Neraka ada di hadapan kita. Dengan apakah kita akan membentengi dirinya? Apakah dengan menumpuk kesalahan dan dosa hari demi hari, malam demi malam? Tetapkah manusia tetap seperti itu sampai ajal menjemputnya? Manusia durhaka, neraka ada di hadapan kita. Dengan apakah kita akan membentengi diri kita? Apakah dengan menumpuk kesalahan, dosa, dan lain sebagainya? Menjemput ajal, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui. Bentar ya guys, anakku menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya guys. Kapan waktu kita untuk berpisah dengan alam dunia yang hanya sebentar saja ini? Oleh karena itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya diwajibkan untuk selalu bersiap-siap untuk menyongsong hari berpisahnya dengan alam dunia ini. Karena semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana kita akan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini. Benar juga firman Allah berikut ini yang secara eksplisit menerangkan, jika waktu kita harus menghadap Allah, maka kita harus menghadap Allah, maka kita tidak dapat menundanya lagi ataupun mendahulukannya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah melukiskan ayat yang artinya, maka jika datang waktu kematian, mereka tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedikit pun. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 61. Ada makhluk seperti halnya kehidupan, dan seakan kematian itu adalah dasar utamanya, dan hal tersebut dapat ditemukan isyaratnya dalam ayat Al-Quran. Dialah
Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Para ilmuwan mengatakan bahwa masa tua adalah masa-masa untuk mengakhiri kehidupan manusia secara untuk menghadiri maka setiap upaya untuk memperpanjang hidup di atas batas-batas tertentu akan memberikan banyak penyebabnya, misalnya terserang penyakit atau kecelakaan. Para ilmuwan mengatakan setiap usaha untuk mencapai keabadian bertentangan dengan alam. Para ilmuwan telah menyimpulkan hasilnya, yaitu bahwa meskipun menghabiskan miliaran dolar untuk dapat berumur panjang tidak akan membuahkan hasil dan manfaat. Inilah yang pernah memberikan suatu penyakit kecuali Allah berikan penawarnya kecuali satu masa tua. H.R. Ahmad. Kondisi sebelum hadirnya kematian. Sebelum kematian menghampiri kita akan menghadapi yang namanya syakaratul maut. Secara etimologis, kata sakaratul maut berasal dari bahasa Arab, yaitu sakarat dan maut. Sakarat dapat diartikan dengan mabuk, sedang maut berarti kematian. Dengan demikian, syakaratul maut berarti orang yang sedang mabuk dengan masa-masa kematiannya. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernafasan, nadi dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal, ditandai dengan berhentinya aktivitas otot, jantung, paru-paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Al-Quran Surat Qaf ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, berkata yang benar, adalah perkataan akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Jami'ul Bayan fi Tafsiri Al-Quran. Kemudian dengan keadaan yang dahsyat dan ngeri tersebut disusul oleh keadaan yang lebih dahsyat dan lebih ngeri berikutnya, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah. Kedua betisnya bertautan lalu meninggal dunia, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Setelah dimandikan, mulailah manusia mempersiapkan penguburan jasadnya, sedangkan para malaikat mempersiapkan ruhnya untuk dibawa ke langit. Mengingat kematian, syariat ajaran Al-Quran, ajaran agama Islam telah mengajarkan bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian. Dengan kita mengingat akan adanya kematian, maka kita juga akan lebih mendekatkan diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi orang yang sakaratul maut, seyogyanya yang hadir di tempat orang tersebut selalu mengingat Allah dan berdoa. Kalau berbicara, bicarakanlah hal yang berbau positif, jangan negatif. Ajarkan orang yang akan menghadapi sakaratul maut dengan menyebut nama la ilaha illallah, karena dalam hadis dikatakan, barang siapa akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. H.R. Abu Dawud. Yang kedua, mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga, mengiringkan jenazah. Marilah kita mempersiapkan diri ini untuk menyambut suatu yang pasti atau kematian.
Aku sudah melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur mengingatkan kamu akan akhirat. HR Ahmad dan Muslim. Marilah kita mempersiapkan diri ini untuk menyambut suatu yang pasti, yaitu kematian yang akan tiba-tiba datang kepada kita. Kita persiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Kita siapkan bekal kita, semoga kita mampu mengaplikasikan cara-cara mengingat kematian yang telah penulis sajikan di atas tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa meninggal dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kok pipis